Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan syalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, baginda yang mulia, penuntun hidup yang agung. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, sudahkah hari ini kita bersyalawat kepada Rasulullah? Mari sejenak kita hadiahkan cinta kita kepada beliau dengan satu syalawat yang tulus dari hati. Hujan deras turun di ladang luas Suncheon, Korea Selatan. Angin bertiup membawa aroma tanah basah dan daun yang terguncang. Di antara deretan tanaman kentang yang baru tumbuh, seorang pria berdiri diam. Tubuhnya basah kuyup, kaos dan celana kerjanya penuh lumpur. Tangannya yang kekar menggenggam erat sebuah cangkul tua, sementara matanya menatap lurus ke tanah. Namanya Jaka. Lelaki Jawa, 29 tahun, merantau jauh dari Banyuwangi demi sesuap harapan. Sudah 2 tahun ia bekerja di ladang milik keluarga Cha. Sejak fajar menyingsing hingga senja menggantung, Jaka mencangkul, menanam, dan memanen. Ia dikenal sebagai buruh yang paling rajin. Tapi hari itu berbeda. Ia berdiri mematung, seperti menahan sesuatu yang dalam. Dari kejauhan, seorang wanita berselendang merah berlari menerobos hujan. Langkahnya cepat, wajahnya pucat, dan air mata membasahi pipinya. "Jaka, tunggu!" teriaknya dalam bahasa Korea yang terbata. Pria itu menoleh perlahan. Di hadapannya kini berdiri Cha Eun-ji, putri tunggal sang pemilik ladang. Cantik, berpendidikan tinggi, dan terpandang di desanya. Tapi hari itu, ia terlihat rapuh. "Aku mohon jangan pergi," ucap Eun-ji dengan suara bergetar. Jaka menunduk. "Aku cuma buruh, Nona. Aku tidak pantas." Eun-ji melangkah mendekat. "Tapi aku ingin kau jadi suamiku." Hening. Hujan seperti berhenti sebentar. Dunia seolah menahan napas. Dan di titik itulah, semua kisah ini bermula. Dari ladang, dari hujan, dari seorang buruh dan seorang majikan yang seharusnya tak ditakdirkan bersatu, tapi mungkin Allah punya rencana lain. Malam itu, di sebuah kamar sempit di sudut asrama buruh, Jaka menatap langit-langit yang lembab. Di tangannya tergenggam selembar kertas kusut, surat lama dari ibunya di kampung. Tulisan tangannya masih rapi, meski sudah memudar. "Jakamu sehat, Nak. Ibu selalu doakan kamu kuat kerja di negeri orang. Kalau rindu, sholat ya, Nak. Di sujudmu itu Allah dengar semuanya." Jaka menghela napas panjang. Suara hujan masih terdengar di luar, samar bercampur suara jangkrik dari balik jendela kayu. "Kenapa hidup ini rumit sekali ya, Bu?" gumamnya pelan. 2 tahun lalu, ia tinggalkan desanya, menggadaikan sawah kecil peninggalan ayahnya demi biaya keberangkatan ke Korea. Semua demi satu cita-cita sederhana, membangun rumah untuk ibu yang telah tua. Ia tak punya gelar, tak punya koneksi. Yang ia punya hanya tenaga, doa, dan niat lurus. Pekerjaan di ladang keluarga Cha tak pernah mudah. Tanah Korea dingin, beda dengan tanah Jawa. Cuaca ekstrim sering membuat tubuhnya menggigil. Tapi Jaka tak pernah mengeluh. Ia belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit, cukup untuk menyapa dan mengerti perintah. Ia tak pernah berani melangkah lebih jauh. Ia tahu tempatnya. Sampai suatu hari, ia melihat wanita itu. Eun-ji, putri satu-satunya dari pemilik ladang, baru saja pulang dari Seoul. Ia mengenakan mantel tebal dan kacamata hitam. Langkahnya anggun, suaranya tegas. Semua pekerja menunduk saat ia lewat. Tapi Jaka justru menyelamatkan anak sapi yang terperosok di selokan di hadapannya. "Apa yang kau lakukan? Itu berbahaya," tegur Eun-ji, suaranya tinggi. Jaka menoleh, keringat bercampur lumpur di wajahnya. "Maaf, Nona. Tapi anak sapi itu bisa mati kalau tidak segera ditolong." Eun-ji mengernyit. Tidak ada rasa takut di wajah pria itu. Hanya ketulusan dan sedikit kelelahan. Sejak itu, ia mulai memperhatikan Jaka lebih sering. Di ladang, di gudang penyimpanan,
Bahkan saat pria itu tengah mencuci baju di aliran sungai kecil. Diam-diam, ia mulai penasaran. Siapa pria ini? Mengapa cara bicaranya lembut, tapi matanya menyimpan kekuatan? Jaka pun mulai merasakan sesuatu yang asing di dadanya. Setiap kali melihat Eunji datang, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi ia tahu, mimpi itu terlalu tinggi. Baginya, Eunji seperti bintang, indah, tapi tak bisa digapai. Namun siapa sangka, bintang itu ternyata mulai menoleh ke bumi. Bahkan mungkin bersedia turun untuk berjalan bersama seorang petani asing dari Banyuwangi. Musim semi mulai menunjukkan wajahnya. Di ladang Suncheon, bunga persik bermekaran, dan udara membawa aroma tanah yang segar. Jaka bekerja seperti biasa, mencangkul, menyiram, dan mengangkut hasil panen. Namun, sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah. Ia tak lagi hanya bekerja di bawah sorotan matahari, tapi juga di bawah sorotan tatapan seorang wanita yang tak lagi bersikap dingin. Eunji kian sering turun ke ladang. Awalnya untuk mengawasi, katanya. Tapi kini, ia mulai duduk di pinggir sawah, membawa termos teh panas, bahkan kadang mengulurkan roti hangat pada Jaka dan para buruh lain. Ini untukmu, katanya suatu sore, menyerahkan sebungkus kimbap kepada Jaka. Jaka menunduk kaku. Terima kasih, Nona. Tapi saya tidak enak, saya cuma pekerja. Eunji tersenyum kecil. Dan saya pemilik ladang. Jadi saya punya hak memberi siapapun makanan, bukan? Para buruh melirik, berbisik. Tapi Eunji tak peduli. Ia tertawa ketika Jaka tersedak karena makan terlalu cepat, dan tersenyum saat pria itu menjelaskan cara menanam jagung versi Jawa, yang menurutnya lebih menyatu dengan tanah. Pada suatu sore, mereka duduk berdua di bawah pohon persik yang rindang. Angin bertiup lembut, dan matahari hampir tenggelam di balik pegunungan. Kau belum pernah pulang sejak datang ke Korea? Tanya Eunji, suaranya pelan. Jaka mengangguk. Saya masih menabung. Belum cukup untuk pulang dengan bangga. Bangga? Saya ingin pulang, membawa rumah untuk ibu. Bukan sekadar oleh-oleh. Eunji terdiam. Baginya, rumah adalah hal biasa. Tapi dari cara Jaka bicara, ia tahu, bagi pria itu, rumah adalah kebanggaan hidup. Hatinya seperti ditusuk halus. Sejak kapan ia mulai peduli pada cerita seorang buruh? Sejak kapan ia merindukan suaranya? Hari-hari berlalu. Eunji mulai belajar kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Apa kabar? Saya suka kopi. Jaka pun kadang membalas dengan bahasa Korea seadanya, walau sering keliru. Mereka tertawa bersama, seperti dua anak kecil yang menemukan permainan baru. Tapi kebahagiaan itu tidak selamanya diam. Seperti tanaman yang mulai tumbuh, ada bayangan yang mengintai. Desas-desus mulai menyebar. Beberapa pekerja mulai menghindar. Bahkan ayah Eunji, yang selama ini tak banyak bicara, mulai memperhatikan gerak-gerik putrinya. Di malam yang tenang, di balik jendela rumah utama, Tuan Cha berkata lirih kepada istrinya. Anak kita terlalu dekat dengan orang asing itu. Dan di ladang, di bawah langit yang cerah, Jaka masih belum tahu bahwa hatinya sedang tumbuh di tanah yang rapuh. Langit mendung menggantung di atas ladang Suncheon. Udara menjadi lebih dingin, dan bisik-bisik di antara para pekerja semakin tajam. Jaka merasakannya. Tatapan yang dulu bersahabat kini berubah menjadi curiga, bahkan sinis. Ia tahu, ada yang sedang dibicarakan di belakang punggungnya. Sore itu, saat ia tengah menyiram tanaman, salah satu buruh tua menepuk bahunya pelan. Jaka, kau hati-hati ya. Orang sini gak semua senang lihat kau terlalu dekat dengan majikan. Jaka hanya mengangguk, menunduk dalam diam. Ia sudah merasa gelisah sejak beberapa hari terakhir. Eunji mulai jarang muncul di ladang. Pesan singkat yang biasanya datang tiap malam kini tak lagi masuk. Suaranya yang ramah kini seperti menghilang. Tapi malam itu, segalanya berubah. Eunji datang ke asrama buruh.
Langkahnya cepat, wajahnya tegang, dan matanya memerah. Ia meminta Jaka bicara di luar, jauh dari jangkauan pandang para pekerja. Ayahku marah. Sangat marah, ucap Eunji sambil menahan air mata. Dia bilang aku mempermalukan keluarga. Jaka menatapnya, lalu menunduk. Sudah saya duga, Nona. Ini semua salah saya. Bukan salahmu. Aku yang mendekat. Aku yang jatuh cinta. Jaka membeku. Kata itu, cinta, terdengar seperti petir dalam dadanya. Ia ingin percaya, tapi takut. Ingin memeluk, tapi tak berani. Jangan katakan itu, bisiknya. Saya tidak berhak menerima cintamu. Saya cuma buruh. Eunji mendekat. Matanya menatap langsung ke dalam mata Jaka. Di mataku, kau lebih dari sekadar buruh. Kau lelaki pertama yang membuatku merasa hidup. Jaka memalingkan wajah. Tapi masyarakatmu takkan terima. Keluargamu akan menganggap ini aib. Eunji menarik napas panjang. Kalau mencintaimu adalah aib, maka biarlah aku dicap memalukan. Malam itu mereka berpisah tanpa kata. Hati mereka berat. Cinta telah tumbuh, tapi akar-akarnya terjerat oleh batas sosial yang tak kasat mata. Keesokan paginya, Jaka menerima surat dari manajer ladang. Ia diminta berhenti bekerja dalam 3 hari ke depan. Alasannya tak dijelaskan. Tapi Jaka mengerti. Dan mungkin ini saatnya menghilang, sebelum cintanya benar-benar menyakiti semua orang. Hari ketiga. Hujan turun sejak fajar, mengguyur ladang Suncheon tanpa jeda. Jaka berdiri di depan gudang penyimpanan, membawa ransel tua berisi pakaian dan beberapa surat dari ibunya. Ia akan pergi hari ini, sesuai perintah manajer ladang. Tak ada upacara, tak ada perpisahan. Hanya keheningan dan dinginnya tanah di bawah sepatu. Di kejauhan, bayangan merah berlari menembus hujan. Lagi. Sama seperti saat pertama Eunji mengejarnya. Tapi kali ini, wajahnya penuh tekad, bukan air mata. Jaka, jangan pergi, teriaknya, suaranya pecah di antara deras hujan. Jaka menoleh pelan. Saya sudah diberhentikan, Nona. Ini jalan terbaik untuk semua. Eunji menggigit bibirnya, menahan emosi yang mendidih. Tidak. Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang kita. Tentang cinta yang tidak pantas, katanya. Tapi siapa yang bisa mengukur pantasnya cinta? Ia mendekat, lalu berkata, aku sudah bicara dengan ayah. Kami bertengkar hebat. Tapi aku sudah dewasa. Aku bisa pilih jalan hidupku sendiri. Jaka menunduk. Hatinya remuk. Kau anak keluarga terpandang, Eunji. Sedangkan aku, hanya lelaki dari desa, bahkan belum cukup uang untuk pulang. Aku tak punya apa-apa. Eunji meraih tangannya. Kau punya iman. Kau punya keberanian. Dan itu lebih dari cukup untuk jadi seorang suami. Hujan makin deras, tapi tak ada yang bergeming. Di tengah ladang itu, di antara deretan tanaman yang basah kuyup, seorang wanita Korea memegang tangan seorang buruh dari Indonesia. Dunia mungkin memandangnya aneh, bahkan tak masuk akal. Tapi bagi mereka, inilah momen paling jujur yang pernah terjadi. Kalau kau masih ingin pergi, aku tidak akan menahan, lanjut Eunji. Tapi kalau kau percaya bahwa cinta ini datang dari Allah, maka tetaplah di sini. Bukan sebagai buruh, tapi sebagai calon suamiku. Jaka menatap langit yang kelabu, lalu kembali menatap wajah wanita itu. Hujan menyembunyikan air matanya. Ia sadar, hidup tak selamanya tentang pengorbanan diam. Kadang, Allah membukakan jalan dengan keberanian. Dan hari itu, ia harus memilih. Dengan suara lirih, Jaka berkata, kalau ini dari Allah, maka aku tidak akan lari. Eunji mengangguk. Di balik rintik hujan, senyumnya pecah seperti matahari pertama setelah musim dingin yang panjang.
Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin pegunungan Suncheon. Putri keluarga Cha akan menikahi buruh ladangnya sendiri, seorang lelaki Indonesia bernama Jaka. Reaksi warga beragam. Ada yang menggeleng tak percaya, ada yang mencibir pelan, ada juga yang hanya diam, karena tak tahu harus bicara apa. Di rumah keluarga Cha, situasi masih menegang. Tuan Cha duduk di ruang tengah, menatap keluar jendela. Istrinya, Nyonya Han, menyiapkan teh tanpa suara. Eun-ji berdiri di hadapan mereka, tangan menggenggam erat. Ayah, ucapnya dengan nada tegas. Aku tahu ini bukan impian ayah. Tapi aku juga punya hidupku sendiri. Dan Jaka adalah pilihanku. Tuan Cha menghela napas dalam. Dia tidak punya apa-apa. Eun-ji, dia bukan bagian dari dunia kita. Dia punya sesuatu yang langka. Ayah, dia punya hati yang jujur. Dan dia menghormati aku lebih dari siapapun. Tak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya, wajah Tuan Cha tidak sekeras biasanya. Hatinya bergulat. Ia tahu anaknya tak akan mundur. Dan mungkin itu juga bagian dari takdir. Beberapa hari kemudian, sebuah tenda sederhana berdiri di sudut ladang. Tak mewah, tapi cukup untuk menampung para pekerja dan beberapa tetangga dekat. Seorang imam dari masjid kecil di kota diundang untuk memimpin akad. Sebagian orang Korea bingung dengan prosesi itu. Tapi mereka tetap datang, karena penasaran, atau mungkin karena diam-diam ikut terharu. Jaka mengenakan kemeja putih bersih dan sarung batik dari kampung. Wajahnya gugup, tapi sorot matanya teguh. Eun-ji tampil anggun dalam hanbok sederhana berwarna lembut, dengan selendang panjang menutupi rambutnya. Ia belajar sendiri tentang hijab dan kesopanan dari internet. Sejak jatuh cinta, ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang apa yang diakini Jaka. Saudara Jaka bin Supomo, ucap sang imam, apakah engkau bersedia menikahi Cha Eun-ji binti Cha Dong-hyun dengan mahar seperangkat alat sholat dan surat dari ibumu di kampung? Jaka menatap imam itu, lalu Eun-ji, lalu ke langit. Suaranya gemetar, namun jelas. Saya terima nikahnya, karena Allah. Air mata menetes di pipi Eun-ji. Para buruh ikut menahan haru. Bahkan Tuan Cha, yang berdiri agak jauh, diam-diam menyeka sudut matanya. Akad itu sederhana. Tapi bumi seperti ikut bergetar. Karena cinta sejati, tak butuh pesta megah. Ia hanya butuh dua hati yang yakin bahwa Allah lah yang menyatukan mereka. 1 tahun telah berlalu sejak akad yang menggetarkan ladang itu. Banyak yang awalnya mencibir, kini mulai menghormati. Eun-ji dan Jaka tak hanya hidup bersama. Mereka bekerja bersama, membangun bersama, dan belajar saling memahami di atas perbedaan budaya dan bahasa. Ladang keluarga Cha kini berubah. Ada rumah kecil berdiri di ujung petak selatan, rumah yang dibangun oleh tangan Jaka sendiri. Di dalamnya, tergantung kaligrafi bertuliskan, Innalaha mas syobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Eun-ji yang memintanya digantung di ruang utama. Ia kini mengenakan jilbab tipis saat keluar rumah. Tak sempurna, tapi ia belajar. Bukan karena dipaksa Jaka, tapi karena ia merasa, dari cinta itu, ia menemukan makna hidup yang lebih dalam. Dulu aku pikir dunia ini hanya tentang kesuksesan, kata Eun-ji suatu sore sambil menyiram bunga. Tapi ternyata kebahagiaan itu datang dari satu hal, keberkahan. Jaka tersenyum, menatap langit yang mulai merah keemasan. Dulu aku hanya ingin bangun rumah untuk ibu. Tapi Allah malah memberiku keluarga dan tanah yang bisa aku cintai. Mereka duduk berdua di depan rumah, memandangi ladang yang pernah menjadi tempat pertama kali mereka berselisih pandang, sekarang berubah menjadi saksi cinta yang tak biasa. Dan hari itu, telepon berdering dari Indonesia. Ibu, saya sudah bangunkan rumah kecil di Korea. Tapi insya Allah, tahun ini saya pulang. Saya akan bawa menantu dan cucu yang sedang kami tunggu. Suara di ujung telepon terisak. Alhamdulillah, Jaka doa ibu akhirnya sampai juga ke langit. Angin berhembus pelan. Daun-daun di ladang menari. Dan di balik sunyi senja Suncheon,
Allah telah menuliskan takdir yang sempurna, dari seorang buruh ladang, menjadi suami yang dicintai, dan akhirnya menjadi pemimpin keluarga yang penuh iman.